언니. 상황까지 장하빈은 전부 예상했어요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Dubbed yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. By the way, karena hal tersebut, Jang Tae-soo dipanggil oleh atasannya ke kantor. Tapi di sini Tae-soo berusaha untuk membela anaknya, Jang Ha-bin, dan bilang bahwa silakan menginterogasi Jang Ha-bin, tapi dia percaya bahwa bukan Ha-bin lah pelaku yang sebenarnya. Namun Park Jun-tae hanya mau diinterogasi oleh ayahnya Ha-bin, Jang Tae-soo. Dia nggak mau polisi yang lain, pokoknya harus Jang Tae-soo. Kemudian dikabarinlah sama Eugene kepada Jung Hwan bahwa Park Jun-tae membuat permintaan yang seperti itu. Di satu sisi mereka itu butuh informasi itu dari Park Jun-tae, tapi di sisi lain gak mungkin juga melibatkan Jang Tae-soo lagi karena dia sudah dikeluarkan dari investigasi. Tapi akhirnya Jung Hwan mengizinkan Tae-soo untuk menginterogasi Park Jun-tae hanya beberapa jam saja. Sementara itu Sung Hui mencoba untuk mempengaruhi anaknya. Ketika nanti anaknya ditanyain sama polisi, dia kayaknya udah memprediksi bahwa nanti kemungkinan anaknya juga bakal ditanyain. Jadi dia bakal mengatur strategi dan bilang sama anaknya, kalau misalkan ditanyakan ini, bilangnya harus ini. Terus kan ternyata polisi menemukan lagi nih fakta bahwa Jang Tae-soo itu memang diperas sama ayahnya Park Jun-tae. Tapi dia bilang sama Jung Hwan itu nggak mempengaruhi kepada pekerjaannya. Oleh karena itulah Jung Hwan ngelarang Tae-soo untuk menginterogasi Jun-tae lagi yang awalnya kan dia izinkan. Karena dia ngerasa aneh, kenapa Jun-tae hanya minta Tae-soo aja yang menginterogasi, kenapa nggak yang lain gitu loh. 관련해서 조사받아야 하니까 얼른 준비해서 나와. Hingga akhirnya Jang Ha-bin dijemput oleh polisi ke rumahnya dan dia harus menghadapi dan menjelaskan apa yang terjadi terkait tentang foto itu. Terus ketika Tae-soo bertanya sama Ha-bin di mana barang yang dia simpan di ruang kerjanya yang merupakan barang bukti, Ha-bin bilang dia udah menghilangkan barang itu, udah dia bakar. Dan sementara itu di kantor polisi tiba-tiba aja ayahnya Jun-tae menelpon dan dia mengatakan kepada mereka bahwa dia bersaksi kalau dia menyaksikan Jang Ha-bin lah yang ngekill Choi Yong-min. Bahkan di hari meninggalnya Song Mina dia juga melihat Ha-bin berada di gunung pada malam itu dan dia juga yang nggak sengaja nabrak Ha-bin. 부분에 피해자의 시체가 찍혀 있어. Temannya Ha-bin, Soo-yeon, juga diinterogasi dan dia membenarkan bahwa Ha-bin itu sempat memesan motel dan pergi dari sana pada malam itu. Nah, akhirnya dikonfirmasi bahwa kemungkinan besar Ha-bin memang ada di gunung di hari meninggalnya Song Mina. Dan pada saat itu Ha-bin sampai di kantor polisi bersama dengan ayahnya dan dia bilang bahwa dia siap untuk diinterogasi. Dan dia untuk saat ini nggak mau dibantu sama ayahnya karena dia bisa sendiri. Pada malam harinya, Tae-soo mencoba lagi mengulik informasi dari Sung Hui. Dia datang menemuin Sung Hui dan bertanya tentang apa yang dikatakan sama Park Jun-tae. Niatnya sih untuk mengkonfirmasi apakah semua perkataan Park Jun-tae itu benar ataupun tidak. Dan ternyata pernyataan Sung Hui itu 100% sama dengan Park Jun-tae. Jadi Tae-soo bilang oke, karena sama jadi mungkin memang Jun-tae lah yang ngekill Song Mina dan juga Choi Yong-min. Setelah itu Tae-soo juga ingin bertanya sama anaknya Sung Hui. Nah, tapi di sini anak Sung Hui itu kayak enggak mau membongkarnya. Dia cuma bilang bahwa ya dia enggak mendengar apa-apa tentang pertengkaran Jun-tae dan juga Mina. Bahkan ketika dia melihat Mina pada hari itu, dia melihat Mina kayak ya biasa-biasa aja, kayak nggak ada masalah gitu. Padahal sebelumnya ya kan si Sung Hui itu bilang bahwa dia itu nggak ada ngeliat Mina pada hari itu, tapi anaknya bilang dia ngelihat kok, bahkan juga Sung Hui ngelihat itu. Gong banget gak tuh? Walaupun akhirnya Tae-soo memutuskan untuk mengkeep dulu dan dia pergi dari sana dan ternyata di kejauhan sudah ada ayahnya Jun-tae memantau. 지금 조사받는 이유 알고 있니? 최영민 사망 사건으로 Selanjutnya giliran Jang Ha-bin yang diinterogasi oleh Lee Ho-jin. Nah di sini Ha-bin memang tahu bahwa dia bakal diinterogasi terkait dengan meninggalnya Choi Yong-min dan dia mengakui bahwa dialah yang menculik Choi Yong-min dan melukain kaki Choi Yong-min. Tapi untuk ngekill Yong-min dia itu tidak melakukannya karena setelah itu dia nggak tahu apa-apa. Cuma di sini Eugene tetap curiga sama Ha-bin
Karena sebelumnya kan dia itu bilang bahwa dia itu nggak kenal dengan Choi Yong-min, tapi ternyata dia kenal dan membuntutin Choi Yong-min. Bahkan kejadian yang menimpa Song Mina, dia bilang bahwa dia hanyalah saksi dan melihat bahwa ayahnya Park Jun-tae ada pada malam itu dan kemungkinan ayah Jun-tae lah yang memotong-motong bagian tubuh dari Song Mina. Dan untuk sementara, polisi masih menyimpulkan bahwa Jang Ha-bin lah yang ngekill Song Mina dan juga Choi Yong-min. Terus tiba-tiba datanglah Tae-soo memberikan rekaman percakapannya dengan anaknya Sung Hui yang membuktikan bahwa Song Mina itu sudah meninggoy sebelum Park Jun-tae datang ke rumahnya Kim Sung Hui. Dan gak mungkin juga dong Ha-bin yang melakukan itu kepada Song Mina. Tapi Jung Hwan malas percaya sama Tae-soo, apalagi Tae-soo kan menyelidikinya diem-diem dan juga kayak bergerak sendiri gitu loh tanpa memikirkan tim. 경찰들이 아무래도 나를 의심하나. Terus kan tiba-tiba aja Sung Hui bilang sama Eun Jin, salah satu anak yang tinggal di bawah rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang mau dia kasih sama polisi, tapi dia meminta bantuan Eun Jin yang kasih, karena kalau dia yang kasih nantinya, maka nanti polisi itu nggak akan percaya sama dia. Apakah itu? Tapi anehnya ketika Eun Jin itu mau pulang dari rumahnya Sung Hui, tiba-tiba aja dia didorong sama anaknya Sung Hui tanpa ada hal yang aneh gitu loh. Kok tiba-tiba dia melakukan hal itu? Untung aja Eun Jin tuh gak kenapa-kenapa. Dan ketika Sung Hui bertanya kenapa anaknya melakukan itu, dia bilang gak ada apa-apa dan langsung pergi. 민이 송민아와 최영민한테 접근한 이유가 뭐예요? Sementara itu Eugene masih nggak percaya kalau misalkan seorang Jang Tae-soo itu menutupin semuanya hanya demi anaknya. Tapi di sini Tae-soo sudah percaya sama Ha-bin dan bilang bahwa dia yakin banget kalau Ha-bin bukanlah orang yang ngekill orang-orang tersebut. Dan di sini Ha-bin akhirnya mendapatkan kepercayaan dari ayahnya. Entah ini memang strateginya Ha-bin juga atau gimana, nggak tahu lah ya. Oh iya, karena laporan yang diberikan sama Tae-soo, akhirnya anaknya Sung Hui dipanggil ke kantor polisi dan diinterogasilah sama Dae-hong. Nah, jadi di sini Dae-hong bertanya apa yang terjadi pada Mina pada hari itu. Awalnya, dia itu nggak mau cerita sama Dae-hong karena dia takut dan disuruh tutup mulut sama ibunya. Hingga akhirnya Dae-hong ini kan memang orangnya kayak bisa membuat orang lain tersentuh. Hingga akhirnya orang-orang itu percaya sama dia kalau misalkan dia itu mau ngebantu dan bisa nge-keep rahasia itu. Terus Do-yoon bilang bahwa dia itu memang suka sama Song Mina. Jadi pada hari itu kan ketika dia pergi mengambil barang-barang di rumahnya Choi Yong-min untuk diantar kembali ke rumahnya, dia melihat ada obat-obatan. Nah, kata Yong-min, permen itu bisa membuat orang lain seneng. Nah, karena dia tahu pada hari itu si Song Mina lagi banyak masalah ya kan, makanya si Do-yoon ngide gitu bahwa dia bakal membuat Song Mina ini menjadi senang dengan memberikan Song Mina minum yang dia isi dengan permen-permen tadi. Ya gimana, dia kan anak kecil ya. Jadi dibilang kayak gitu, dia pikir iya pula gitu yang dibilang sama Yong-min. Tapi ketika dia lihat Song Mina setelah meminum itu, akhirnya overdosis dan meninggoy. Jadinya dia ngerasa bersalah akan hal itu. Lalu Eugene dan juga Dae-hong bertanya sama Sung Hui apakah cerita anaknya itu benar atau tidak. Sung Hui bilang, ya gimana lagi, itu emang benar, tapi dia sebagai ibu berusaha untuk melindungi anaknya dia. Karena Do-yoon masih kecil, dia itu tidak bisa dihukum. Jadi itu dibilang sebagai unsur ketidaksengajaan. Dan akhirnya polisi yang lain pun diberitahukan bahwa anaknya Sung Hui lah pelakunya. Dan Jang Ha-bin juga tidak terbukti sudah melakukan killer kepada Choi Yong-min. Akhirnya dia itu dibebaskan. Dan ketika Ha-bin dibebaskan, dia bilang sama Tae-soo dia kayak capek banget dan juga lapar banget. Jadi dia pengen makan malam berdua sama ayahnya. Dan juga ternyata Do-yoon beserta dengan Sung Hui juga dibebaskan pada hari itu. Dan dibilang sama Dae-hong bahwa nantinya bakal ada interogasi lanjutan. Dan dia meminta sama Sung Hui untuk menjaga Do-yoon karena dia butuh banget sosok ibu saat ini. Ya semoga aja lah kalau misalkan si Sung Hui ini betulan baik ya kan. Nah terus kan tiba-tiba aja Eugene datangin sama Yoon Jin. Jadi dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang menggemparkan banget.
ternyata hal itu langsung dikonfirmasi sama Taesu dan dia langsung dipanggil lagi ke kantor polisi. Hingga dia sama Habin tuh nggak jadi melakukan makan malam bersama. Habin kaget banget ketika ayahnya menengok ke arah dia. Dia yakin banget bahwa informasi tersebut berhubungan lagi dengan dirinya. Ternyata itu yang dikasih sama Yunjin adalah video istri dari Taesu, Yoon Jisoo, yang berusaha mengubur tubuh dari temennya Jang Habin, Lee Soo-yeon. Hingga akhirnya Jang Habin tahu apa yang ditemukan sama polisi dan kayaknya Habin bakal dipanggil lagi. Jadi Taesung minta sama Habin untuk kali ini minta tolong banget dia tolong diturutin sama Habin biar dia menyelesaikan semuanya hingga dia menangkap pelakunya. Dan surprisingly Habin tuh kayak nurut aja sama ayahnya. Setelah itu polisi menemukan fakta lagi bahwa ayahnya Juntae ternyata diam-diam ada di kantor polisi menyelidikin mereka. Dan Sung Hui itu entah kenapa dia pergi lagi ke lokasi di mana Choi Young Min meninggoy dan dia ke gap sama ayahnya Park Juntae. Dan di sini ayah Park Juntae itu mulai curiga sama Sung Hui kalau misalkan dia ini kayaknya mencurigakan banget dan menjebak anaknya terkait Choi Young Min dan juga Song Mina. Polisi langsung pergi ke lokasi tersebut karena mereka juga mengikuti kemana perginya ayahnya Park Juntae. Nah, belum sempat ayah Park Juntae itu minta penjelasan dari Sung Hui bahwa dia tuh udah berbohong tentang anaknya dia yang udah ngekill Song Mina dan juga Choi Young Min. Polisi udah keburu datang ke sana hingga akhirnya dia kabur dan polisi pun melakukan pengejaran kepada ayahnya Park Juntae. Tapi kali ini dia tetap dibantu lagi sama Jang Tae-soo. Jadi mereka berdua itu pergi dari sana hingga polisi kehilangan ayahnya Juntae. Bahkan Sung Hui juga tiba-tiba menghilang dan juga pergi dari sana. Cuma pertanyaannya adalah kenapa Sung Hui pergi ke sana? Yeps, dia setelah itu pergi ke kantor polisi dan menemuin Eugene. Dia pengen ngomong sama Dae-hong bahwa dia ke sana mengambil uang punyanya Young Min dan dia bilang bahwa dia banyak tahu tempat persembunyiannya Young Min. Dan sebenarnya dia juga pengen kasih tahu itu sama Dae-hong, cuma dia takut aja. Dan di sini Dae-hong mulai curiga sama gerak-geriknya si Sung Hui, tapi dia mencoba untuk pura-pura percaya aja biar Sung Hui nggak curiga sama dia. Dan di tas itu ditemukan juga HP-nya Choi Young Min dan di sana terlihat bahwa Choi Min itu memeras ibunya Jang Habin, Yoon Jisoo, terkait dengan Lee Soo-hyun. Terus tiba-tiba mereka dikejutkan lagi dengan kedatangan Jang Tae-soo dan juga ayahnya Park Juntae. Loh, kok bisa mereka berdua pergi ke sana? Yap, ternyata itu Jang Tae-soo minta tolong sama ayahnya Park Juntae bahwa dia butuh pernyataan ayah Park Juntae untuk membuktikan bahwa Sung Hui lah pelaku yang sebenarnya, bahwa Sung Hui menjebak Park Juntae untuk mengaku bahwa dialah yang ngekill Choi Young Min dan juga Song Mina. Makanya ayah Juntae itu pergi ke sana untuk menyerahkan diri, tapi sebelumnya dia pengen berbicara dulu sama anaknya dia. Dan ada lagi hal yang menggemparkan kantor polisi. Tiba-tiba aja anggotanya Jong Hwan bilang bahwa dia mengkonfirmasi kayaknya emang Habin deh yang ngekill Lee Soo-hyun. Dan diceklah Eugene, dia cek komputernya Habin. Di sana dia lihat banyak file-file, ada data mereka juga, data anak-anak yang hilang, bahkan data Tae-soo sendiri itu ada. Jadi semua itu kayak udah diatur sama Habin dan dia juga sudah memprediksi hal-hal apa yang terjadi sama dia, termasuk interogasi yang dia jalanin hari ini. Lalu dibilanglah sama Tae-soo semuanya apa yang mereka temukan, tapi Tae-soo nggak percaya dan bilang bahwa nggak mungkin anaknya dia Jang Habin bakal ngekill Lee Soo-hyun. Terus dikasih sama Eugene salinannya, dilihat sama Tae-soo bahwa betul bahwa Habin itu selama ini memprediksi apa yang bakal terjadi ke depannya melalui hal-hal yang dia kumpulkan secara diam-diam. Namun kali ini Jang Tae-soo tetap berusaha untuk percaya sama anaknya dan bilang bahwa Habin itu juga nggak tahu kok misalkan si Soo-hyun itu meninggoy pada hari itu. Dia juga nggak tahu apa-apa. Tapi tetap Eugene dan juga Jung Hwan bilang bahwa ya nggak mungkin. Pokoknya untuk saat ini Habin lah yang sangat-sangat terbukti udah melakukan hal itu kepada Lee Soo-hyun. Apakah kepercayaan Tae-soo kepada anaknya akan pudar setelah mengetahui fakta-fakta tersebut? Oke, by the way, ini Sung Hui tiba-tiba aja memesan hotel dan dia
memesan satu kamar di sana untuk beberapa minggu ke depan dan dia mengambil semua uangnya Choi Yong Min. Dan setelah itu kan dia pulang ke rumah dan disinilah tiba-tiba aja kan anaknya bertanya sama dia, kenapa ya kalau misalkan dia tiap berbuat kejahatan dia tuh terus lupa. Terus Sung Hui bilang itu hal yang biasa kok, apalagi itu untuk melindungi diri kita sendiri. Dan setelah itulah diceritakan apa sih yang terjadi sama Song Mina pada hari itu. Kalian tahu ini cukup plot twist banget. Nah, pada hari itu kan Mina datang ke sana setelah dia menelpon Sung Hui. Dan ternyata Mina itu tahu sesuatu tentang Sung Hui dan juga Choi Yong Min. Dan dia juga yakin banget bahwa usulan untuk memeras ibunya Habin itu diusulkan sama Sung Hui. Dan mereka berdua itu berbagi uangnya. Sedangkan yang melaksanakan tugas berat untuk mengambil uang itu yaitu Song Mina. Jadi dia nggak mau dong harus bagi 3 lah gitu. Nah karena Mina tahu rahasia itu, makanya si Sung Hui ini memberikan obat kepada Mina di minumannya dan juga di makanannya hingga akhirnya Mina itu keracunan makanan dan akhirnya dia tersedak-sedak. Dan ketika di dalam kondisi seperti ini, kalian tahu apa yang dilakukan sama Sung Hui? Yeps, dia bekap wajahnya Mina sehingga Mina itu kehabisan nafas. Ya karena itulah akhirnya Song Mina meninggoy. Dan kejadian itu memang sebelum datang Park Jun Tae sesuai dengan prediksinya Jang Tae Soo. Sebenarnya Doyun itu melihat semuanya tapi disuruh diem sama emaknya. Nah ini nggak tahu apakah Doyun memang sengaja nutupin kelakuan emaknya atau memang dia lupa gitu kejadian itu dan mengingat bahwa dialah yang ngasih itu sama emaknya, sama si Song Mina gitu. Dan ketika anak-anak buahnya Yong Min lagi makan bersama di rumah mereka, Doyun melihat ke arah emaknya dengan wajah emaknya yang sangat-sangat psikopat banget. Karena selama ini juga kan bingung juga dia dapat uang dari mana, kerja kagak, tapi kok bisa masak makanan-makanan enak terus ya kan? Ternyata dari situ. Dan kemungkinan besar yang ngekill Lee Soo-yeon juga ya dia gitu. Dan ditunjukin di endingnya gambar ini yang dibuat sama Doyun mungkin mengisyaratkan tentang sesuatu yang ada di sana. Kita lihat bagaimanakah di episode terakhir di minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.